Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, sehat selalu, selalu semangat dan tetap di jalur porang. Di jalur porang lur senajan yo nandur jagung. Semangat. Saat ini porang sudah panen dan jatuh tempo kur sudah mulai ada wayai jatuh tempo. Iki terus piye lur solusinya? Ternyata yang selama ini kita khawatirkan bahwasanya antara pihak pabrik dan pihak bank itu connect. Memang dalam penjaminan perjanjian juga seperti itu, karena alur penjualannya, pasarannya bank berani menjamin atau menggelontorkan dana. Tapi terus saiki regane ngene iki terus piye? Harusnya ya beban untuk petani, ya resiko untuk bank juga. Ya ora lur. Dulu kita pernah khawatir dengan nanti kira-kira setelah jatuh tempo atau saatnya untuk mencicil atau melunasi kur itu harga porang jatuh enggak, atau harga porang nantinya turun enggak. Tapi ternyata benar loh, harga porang setiap kali pencicilan atau jatuh tempo harga porang itu diturunkan. Jadi katakanlah biasanya di angka sekian, ketika saatnya mencicil ataupun saatnya pelunasan jatuh tempo itu biasanya harga porang itu turun secara tiba-tiba. Jadi ini kesempatan untuk pabrik menurunkan harga, karena menurut mereka kan di bulan-bulan itu atau saat jatuh tempo itu si nasabah ataupun si pesanggem ataupun si petani pengguna kur itu kan dia butuh dana untuk ngurusi utangnya, intinya gitu. Jadi mau tidak mau kan menurut mereka dijual panen raya. Tapi benar, setelah dijual panen raya ternyata ya memang harga turun juga. Ketika harga turun itu otomatis ya mau tidak mau ya dijual. Setelah dijual ternyata untuk kalkulasinya yang diuntungkan pihak pabrik. Pabrik sekarang banyak alasan, yaitu alasan overload, kelebihan daya tampung bisa. Kalau kemarin dia masih bisa kita terima. Tapi untuk saat ini di bulan 7 ini kan perkiraan panen porang itu sudah 50%-an lah. Jadi 50% di ladang itu yang siap panen rata-rata sudah dipanen. Dan mau tidak mau si pengguna jasa kur ya tetap dipanen.
Kalau nggak dipanen ya nanti kena penalti. Penalti entah itu rapot merah, rapot kuning, atau bisa juga kedepannya nggak boleh hutang lagi karena kena penalti. Rapotnya abang, rapot merah, rapot hijau, rapot kuning, kan seperti itu. Dan sebenarnya waktu-waktu kemarin pencairan KUR itu banyak yang sebenarnya nggak minat hutang dan tidak terbiasa hutang. Akhirnya karena itu program negara, semuanya ikut. Ada yang ambil 25 juta, ada yang ambil 50. Yang tanpa agunan kan segitu. Kalau yang 50 ke atas rata-rata NPWP dan pakai jaminan sertifikat lah atau yang lain. Tapi kalau yang 50 ke bawah kan cuma jaminannya kepemilikan lahan orang, lahan bukan tanahnya. Dan kalau seperti ini kejadiannya, mau tidak mau bank itu ya harus tahu diri biar kreditnya nggak macet. Karena kalau kukuh dengan aturan company-nya, karena perbankan itu kan pakai aturan ekonomi company. Walaupun bank itu pakai nama syariah, bank itu ya riba lur. Gak enek bank sing burine syariah itu juga riba. Jadi walaupun akadnya pakai kesepakatan atau akad nikah atau akad apa, tetap itu riba. Dan kalau bisa petani yang belum terlanjur utang bank, walaupun itu program KUR atau program apapun, kalau bisa janganlah. Ataupun program yang ada di koperasi-koperasi, kalau bisa nggak usah pakai dana seperti itu. Ibaratnya sebulan itu dengan pakai dana mandiri seharga rokok ini aja, rokok ini 7.500, sudah bisa untuk modal, untuk dijadikan modal. Dipakai pakem petani lama, nggak usah masuk di zona kapitalis ini. Tapi kita masih menunggu nanti KUR itu cukup cuma dibungani tok apa harus lunas. Kalau ada kebijakan khusus dibungani tok, kemungkinan ya masih bisa. Tapi kalau lunas saya pikir dengan harga orang yang 3.000 atau 2.500 sampai 3.000 ini tidak mampu, masih tidak mampu. Kalau tahun kemarin itu yang jalurnya BNI 46 atau Bank Negara Indonesia itu masih ada, bisa dibayar bunganya, tapi top up lagi. Tapi untuk yang BRI, Bank Rakyat Indonesia, kelihatannya alot. Alot dan getol dengan aturan company-nya. Saya pikir ya bisa jadi nanti goodbye perbankan. Dan krisis pangan yang terjadi katanya secara global bisa jadi menghindap di Indonesia karena petaninya dicites, petaninya dipersulit.
top up ataupun disurvei ulang, tapi namanya hutang ya tetap hutang. Jadi saran saya ya hutang ya kudu dilunasi. Jadi namanya hutang tetap hutang, tapi kan nek rung iso nglunasi ya nyicil, nek rung iso nyicil ya tempo. Yang penting masih ada rasa tanggung jawab dan nggak usah hutang lagi, karena ya bagaimanapun saayem-ayeme wong ki nek ra hutang lho. Walau bagaimana manusia itu yang paling ayem, tentrem itu yang tidak berhutang. Doa saya yang sekarang ini menghadapi jatuh tempo, semoga dimudahkan rezekinya, bisa ngurusi utangnya, dan kemungkinan kalau memang itu berat nggak usah dilanjutkan lagi, dan semoga ada solusi dan jalan keluar di balik hukum ekonomi ini, dan semoga orang paling nggak harganya ideal lah. Ideal paling tiga ya 7.000 8.000, kalau sekarang masih 3.000 itu ya masih untuk ngurusi kur yes, ora cukup. Dan semoga ke depan khususnya petani porang tidak terjerat oleh kapitalis lagi, tidak terjerat oleh jadi bisa menjadi petani mandiri seperti petani bawang merah ini juga mandiri, tidak terpancang pada hukum ekonomi yang selama ini ikut-ikutan, dan itu tujuannya memang tidak bagus untuk petani. Dulur, untuk dulur-dulur semoga ada solusi, jalan terbaik, tidak utang lagi, dan sukses untuk jenengan semua. Dan semoga program-program yang menyesatkan seperti ini kalau bisa nggak usah dilanjutkan, dan goodbye saja, cukup sekian. Begitu dulur, semoga bermanfaat isi kolom komen, karena dari kolom komen membuat saya kreatif untuk menjawab lewat VT atau lihat video seperti ini atau lewat konten, dan kami juga hadir di beberapa media yang lain selain YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.